Kenapa kita ke Masjid Quba? Karena Masjid Quba memiliki keutamaan yang amat sangat agung. Dan Masjid Quba ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 108. At-Taubah 108. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan, lebih berhak engkau salat di dalamnya wahai Muhammad. Di dalamnya laki-laki, para sahabat yang cinta kebersihan, cinta kesucian, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang amat sangat menjaga kesucian. Ini dalam surat Taubah. La masjidun usisa ala taqwa, masjid yang dibangun di atas ketakwaan ini maksudnya masjid apa? Masjid apa? Masjid Quba. Kenapa masjid yang pertama kali dibangun? Iya, masjid pertama kali dibangun dalam Islam, di mana Rasulullah SAW pertama kali hijrah datang ke Madinah itu nggak langsung membangun Masjid Nabawi ini, bukan. Tapi beliau singgah di perkampungannya Amr bin Auf. Amr bin Auf, seorang sahabat yang mulia, Amr bin Auf, dan beliau singgah di rumahnya, dan beliau di situ membangun, dan rumahnya itulah yang sekarang dijadikan masjid. Nah, dinamakan Quba atau Qiba karena kampung itu namanya Quba. Jadi kampung yang akan kita kunjungi ini namanya apa? Kayak di kampung bapak-bapak dan ibu itu loh, Sidomulyo gitu kan, Umbul Harjo, Kartosuro, Masjid Kartosuro. Kenapa dinamakan Kartosuro? Karena dibangun di kampung namanya Kartosuro. Ini namanya Qiba atau Quba karena kampung tersebut namanya Quba. Nah, dan Rasulullah SAW setelah beliau hijrah ke kota Madinah dan setelah beliau membangun Masjid Nabawi, bahkan setiap hari Sabtu beliau mengunjungi Masjid Qiba. Hampir setiap hari Sabtu beliau ata Qiba masyian wa raqiba. Beliau mengunjungi Quba jalan kaki dan kadang-kadang naik kendaraan. Setiap hari Sabtu. Nah, makanya para sahabat seperti Abdullah bin Umar juga mengunjungi Quba setiap hari Sabtu. Nah, jadi tapi ini nggak pas hari Sabtu ya ini ya, karena jadwalnya ya hari ini ya sudah kita jalani apa yang sesuai dengan skedul. Memang sunnahnya mengunjunginya di hari apa? Hari Sabtu. Nah, dan beliau mengatakan, "Sholatu fi Masjidil Quba ka umrah." Salat di Masjid Quba itu pahalanya seperti umrah. Bayangin, man tatahhara fi baitihi thumma ata Qiba masyan araqiba thumma shalla fihi ma kutiba lahu ka adli umrah. Barang siapa yang wudu di rumahnya, tadi saya anjurkan untuk wudu terlebih dahulu, ya kan? Barang siapa yang wudu di rumahnya, semuanya dah wudu semuanya ya, alhamdulillah. Barang siapa yang wudu di rumahnya, kemudian dia mendatangi Quba dan dia sholat di situ 2 rakaat atau 4 rakaat, maksudnya 2-2 gitu ya. Bisa 2 rakaat, salam terus sholat lagi, atau 4 rakaat, atau 6 rakaat, atau 8 rakaat, terserah. Maka dia mendapatkan pahala umrah. Dia mendapatkan pahala apa? Umrah. Allahu Akbar. Dan ini keutamaan yang amat sangat agung. Di Masjid Quba itu, di sekitar Masjid Quba itu banyak situs-situs juga peninggalan pada zamannya Rasulullah SAW, seperti Bi'rul Idq. Bi'rul Idq, ada juga Bi'rul Khatam, ada Bi'rul Aris, Sumur Aris, ada juga Sumur Idq. Tapi Sumur Aris itu atau Sumur Khatam ini sudah ditutup. Itu di samping Masjidil Quba. Ada juga Masjid ada juga namanya Sumur Idq, dan ini masih ada sampai sekarang ini, cuman kita masuk dulu ke kebun kurma sebelah baratnya Masjid Quba. Tapi kelihatannya nggak boleh dimasukin sementara ini kelihatannya. Sumurnya masih ada sampai sekarang, dan dulu Rasulullah SAW juga sering mengambil air dari sumur tersebut. Masjid aslinya yang lubang ini nih. Seperti ini, Masjid Nabawi aslinya juga seperti ini. Depan dikasih atap, belakang dikasih atap, tengahnya kosong. Ini juga depan kasih atap, depan, tengahnya seperti ini, belakangnya kosong.
Yang jelas mungkin nggak sebesar ini ya. Yang jelas atapnya kosong seperti ini. Dan ini Saudi Arabia, Masya Allah ya ini. Ini yang membangun ini Raja Fahad. Raja Fahad itu bapak pembangunan Saudi Arabia. Ini dibangun oleh Raja Fahad, diluaskan. Dulu kecil, nggak seperti paling 30 kali 30 aslinya. Cuman nggak ada atapnya memang, ini seperti ini. Jadi ini yang diabadikan. Bentuk aslinya itu masih diabadikan dan dijaga sampai sekarang. Hah? Hujannya kehujanan. Kan ada itu lubang-lubang pembuangan air ada nanti. Ada. Jarang hujan. Tapi sekali hujan kemarin katanya dari sore sampai jam 10 malam katanya. Baru bersejarah itu di Madinah hujan selama itu. Tapi ini masjid yang agung, masjid yang luar biasa. Ini dibangun di sebuah desa namanya apa tadi? Kuba. Ini sana sebelah barat, sebelah timur, selatan, utara. Jadi kita kalau menghadap kiblat ke selatan. Barat itu ada kebun namanya ada kebunnya Utsman bin Khaythamah, itu ada kebunnya di situ, ada semur Idaq, dan sampai sekarang masih ada semurnya. Di kebun itulah Rasulullah SAW pertama kali datang ke kota Madinah, disambut di kebun sebarat situ. Nanti saya akan tunjukin, tapi kita nggak ke sana, nggak boleh masuk. Dan di situ ada sumur, beliau minum dari sumur itu, sumurnya sampai sekarang masih diabadikan, dan salah satu sumur yang masih ada di kota Madinah dari sumur-sumurnya pada zamannya Rasulullah SAW. Rata semuanya udah ditutup, udah di peluasan segala macam, tinggal satu ini di antaranya. Masih sampai sekarang airnya masih ada, dan di situ ada tempat di mana Rasulullah SAW sholat sunat 2 rakaat juga di situ, masih ada. Itu bustan, itu kebun itu namakan bustan, lupa namanya, midhollah atau apa ya. Yang jelas dari kata dhollah, yang teduh, namanya kebun yang teduh itu. Lupa bahasa Arabnya, lupa. Kenapa dikatakan itu kebun yang teduh? Karena Rasulullah SAW sholat 2 rakaat dan terik matahari sudah mulai panas, matahari mulai panas di waktu duha, dan Abu Bakar itu menaungi Rasulullah SAW pakai kainnya, ditutupi begini, dan beliau kondisi sujud menaungi ini, menutupi Rasulullah. Dari sinilah dinamakan apa, kebun itu. Nanti kalau saya ingat, saya akan sampaikan nama kebunnya. Sementara itu cukup insya Allah.